Kalian udah pada denger belum kabar heboh dari balai desa? Katanya nih, Pak Lurah yang biasanya terlihat berwibawa dan jadi panutan warga, belakangan ini jadi sering kelihatan gelisah. Bukan cuma sibuk urusan pemerintahan, tapi ada sesuatu yang bikin jantungnya deg-degan setiap kali pulang ke rumah. Siapa lagi kalau bukan karena pembantunya yang masih muda, manis, dan pandai merayu dengan cara yang halus. Awalnya cuma tatapan sekilas, senyum malu-malu, tapi kok makin lama jadi sering ketahuan berdua di dapur, di halaman, bahkan kadang di ruang tamu. Kalau Bu Lurah lagi nggak ada, mama kampung sampai pada curiga. Soalnya bahasa tubuh Pak Lurah kelihatan beda, lebih hidup, lebih bergairah. Setiap kali pembantunya lewat, sambil mengenakan daster tipis yang bikin mata susah berpaling. Aduh, jangan bilang ini bakal jadi cerita cinta terlarang yang bisa bikin geger satu kampung. Mau tahu gimana kelanjutannya? Yuk, kita bisik-bisik dulu. Di kampung kecil itu, rumah Pak Lurah selalu jadi sorotan. Bukan cuma karena bangunannya yang megah, tapi juga karena ada sosok baru yang belakangan ini sering keluar masuk. Namanya Sari. Pembantu muda berusia sekitar 25 tahun. Badannya semok, kulitnya kuning langsat, dengan tinggi sekitar 165 cm. Tiap kali dia melangkah di halaman rumah, dasternya yang tipis seakan ikut menari, membuat para bapek-bapak yang kebetulan melintas tak kuasa menoleh dua kali. Awalnya, kehadiran Sari dianggap biasa saja. Maklum, Bu Lurah memang sibuk dengan urusan PKK dan sering menghadiri acara di kota. Jadilah Sari yang mengurus hampir semua pekerjaan rumah, dari nyapu, ngepel, sampai nyiapin kopi buat Pak Lurah. Tapi lama-lama, yang bikin heboh justru bukan kepiawaiannya bekerja, melainkan senyumnya yang manis dan tatapannya yang dalam, seolah sengaja memancing perhatian. Pak Lurah yang biasanya tegas dan penuh wibawa, mendadak sering salah tingkah. Bayangin aja, tiap pagi waktu Sari nyuguhin kopi, tangannya yang halus itu sesekali sengaja menyentuh jemari Pak Lurah. "Maaf, Pak," katanya sambil senyum tipis. Tapi, aduhai, senyumnya itu seperti racun manis yang bikin siapapun sulit berpaling. Beberapa kali, emak-emak kampung yang lewat depan rumah melihat momen mencurigakan. Sari suka berdiri di teras sambil nyapu dengan daster yang kebesaran. Bahunya kelihatan dan tubuh semoknya tergambar jelas di balik kain tipis. Dari luar, mereka bisa melihat bagaimana Pak Lurah duduk di kursi sambil pura-pura baca koran. Padahal matanya tak lepas dari jerak-gerik pembantunya. Jangan bilang Pak Lurah itu lagi kesengsem sama si Sari," bisik Bu RT suatu sore di warung kopi. "Lah wong tiap kali si Sari nyapu, Pak Lurah pasti ada di situ. Pura-pura butuh ditemenin." Gosip pun mulai menyebar. Katanya, hubungan mereka makin dekat. Kalau Bu Lurah lagi keluar kota, suasana rumah terasa lain. Kadang terdengar tawa renyah Sari dari dapur, diikuti suara Pak Lurah yang biasanya kaku, kini terdengar cair, bahkan menggoda. Yang bikin makin heboh, ada satu kejadian yang bikin seluruh kampung gempar. Malam itu, listrik mati hampir 1 jam. Banyak warga keluar rumah karena panas. Dari jalan, ada yang lihat bayangan samar-samar di ruang tamu rumah Pak Lurah. 2 sosok saling berdekatan. Walaupun samar, tubuh semok Sari yang hanya tertutup daster tipis mudah dikenali. Dan di sampingnya, jelas sekali bayangan Pak Lurah yang bersandar dekat padanya. "Ya Allah, loh, jangan-jangan beneran deh bisikan kita selama ini," bisik Bu Minah ke tetangganya. Sejak malam itu, gosip pun jadi makin liar. Semua orang penasaran. Apakah Pak Lurah bener-bener tergoda dengan pembantunya? Atau cuma salah paham karena situasi? Tapi yang jelas, sejak itu, wajah Pak Lurah tampak lebih berbinar. Dan Sari
semakin berani memainkan tatapannya. Seolah sengaja ingin menguji seberapa jauh lelaki itu bisa menahan diri. Hari-hari setelah kejadian listrik padam itu, jadi bahan omongan seisi kampung. Di warung kopi, di pos ronda, bahkan di arisan PKK, semua membicarakan hal yang sama. Pak Lurah dan pembantunya, Sari. Kalian sadar nggak sih? Si Sari itu kalau jalan ke sumur bawa ember, dasternya ketarik-tarik. Waduh, bapak-bapak bisa salah fokus semua. Celetuk Bu Yanti sambil cekikikan. Lawong aku lewat aja, mataku nggak sengaja ke situ terus. Gimana Pak Lurah? Yang tiap hari ketemu. Ya nggak tahan lah. Timpal Bu RT, setengah berbisik, setengah bergosip. Sementara itu, di rumah megah itu, suasana memang makin berubah. Sari semakin berani memainkan perannya. Waktu menyiapkan makan siang, ia sengaja menunduk rendah saat meletakkan piring, membuat dasternya terbuka sedikit di bagian dada. Pak Lurah yang duduk tepat di depannya hanya bisa pura-pura batuk. Padahal, matanya jelas menangkap pemandangan itu. Pak, nasinya saya tambah lagi ya? Tanya Sari sambil tersenyum manja. Iya, tambah aja. Jawab Pak Lurah terbata. Sari tertawa kecil, seolah menikmati kepanikan pria berwibawa itu. Senyumnya makin menggoda dan tatapannya seakan berkata, "Ayo Pak, berani nggak?" Yang bikin gosip makin meledak. Beberapa kali warga melihat Pak Lurah keluar rumah sore-sore, mengenakan sarung dan kaos oblong. Biasanya ia jarang nongkrong di teras. Tapi sejak ada Sari, ia jadi betah duduk di situ. Dan kebetulan sekali, setiap kali ia duduk, Sari pasti ada saja alasannya keluar. Nyapu, ngelap kaca, atau menyiram bunga. Pak, bunganya udah layu. Kalau disiram jadi segar lagi, kata Sari sambil jongkok di depan pot. Dasternya menempel di tubuh semoknya. Pak Lurah yang ada di kursi teras hanya bisa menelan ludah. Bagi orang luar, adegan itu seperti biasa saja. Tapi bagi emik-emik kampung yang suka memperhatikan detail, semuanya terasa janggal. Mereka bisa membaca tanda-tanda dari bahasa tubuh. Sari terlalu luas, terlalu berani untuk ukuran seorang pembantu. Dan Pak Lurah yang biasanya kaku, kini jadi lelaki yang matanya penuh gairah setiap kali Sari berada di dekatnya. Suatu sore, Bu Minah yang rumahnya pas di seberang jalan, mengaku melihat sesuatu. Dari balik tirai, ia melihat Sari membawa baki berisi teh ke ruang tamu. Yang bikin curiga, ia duduk di sofa, bukan di dapur seperti biasanya. Dan lebih aneh lagi, Pak Lurah duduk dekat sekali dengannya. Jarak mereka tak lebih dari sejengkal. Waduh, kalau deket-deket gitu mah, bukan sekadar nyuguhin teh, ya, bisik Bu Minah kepada Bu RT keesokan harinya. Semakin hari, gosip pun berputar makin liar. Ada yang bilang, Sari memang sengaja mencari perhatian Pak Lurah. Ada juga yang menduga, Pak Lurah yang lebih dulu mulai menggoda. Yang jelas, keduanya kini tampak seperti dua kutub magnet yang saling tarik-menarik. Makin lama, makin sulit dipisahkan. Dan diam-diam, Pak Lurah mulai takut sekaligus ketagihan. Tatapan mata Sari, senyumnya yang penuh arti, bahkan gerakan tubuhnya saat berjalan. Sejak beberapa minggu terakhir, perubahan sikap Pak Lurah makin sulit ditutupi. Wajahnya selalu tampak segar, senyumnya gampang merekah, bahkan langkahnya lebih ringan daripada biasanya. Warga kampung yang jeli langsung bisa membaca. Ada sesuatu yang sedang membuat lelaki itu berbunga-bunga. Dan semua tudingan pun mengarah pada satu nama Sari, si pembantu muda berisi yang selalu tampak lenggak-lenggak di halaman rumah. Coba deh perhatian. Tiap kali Pak Lurah keluar rumah, bajunya selalu rapi banget. Rambutnya disisir klimis, beda sama dulu yang asal-asalan. Itu jelas ada yang bikin dia semangat. Celetuk Bu RT sambil menahan tawa. Iya, bener. Aku juga lihat pas kemarin siang Pak Lurah
duduk di teras sambil ketawa-ketawa sama Sari. Padahal biasanya kalau ngobrol sama warga, wajahnya serius melulu. "Hih, jelas ada apanya tuh?" timpal Bumina sambil mengerling. Kabar itu beredar cepat. Setiap kali Emi Kemek kumpul di warung, topik obrolannya selalu sama. Ada yang bilang Sari sengaja dandan lebih manis kalau Bu Lurah lagi nggak ada. Ada juga yang cerita pernah lihat Sari keluar beli sayur di pasar dengan daster ketat, rambut tergerai, dan wangi minyak. Rambut yang menusuk, hidung jelas, bukan dandanan untuk sekadar kerja rumah. Sementara gosip makin liar di dalam rumah. Suasana antara Pak Lurah dan Sari memang makin intens. Sari seolah tahu betul cara memainkan situasi. Kadang, saat menyapu lantai, ia sengaja membungkuk lama di depan Pak Lurah, membuat lelaki itu salah tingkah. Kadang pula, ia pura-pura minta bantuan membuka toples yang keras, lalu berdiri sangat dekat, hingga aroma tubuhnya tercium jelas. "Pak, tolong bukain ya, saya nggak kuat," katanya sambil menyodorkan toples. Jemari mereka sempat bersentuhan. Dan entah mengapa, Pak Lurah seperti lupa cara menarik tangannya kembali. Degup jantungnya tak karuan. Dan Sari, ia hanya tersenyum samar, seolah menikmati kegugupan sang majikan, yang bikin suasana makin panas. Suatu sore, Bu Lurah harus berangkat ke kota untuk rapat PKK selama 2 hari. Nah, sejak saat itu, gosip Emi Kemek langsung meledak. Waduh, kalau Bu Lurah nggak ada, siapa yang ngawasin mereka berdua di rumah? Jangan, astagfirullah, kata Bu Yanti setengah menutup mulutnya. Ya elah, wong listrik mati sejam aja bisa bikin gosip sebulan. Apalagi ditinggal 2 hari. Ini sih bakalan jadi bahan rumpi setahun penuh, jawab Bu RT dengan mata berbinar. Dan benar saja, malam itu lampu rumah Pak Lurah masih menyala terang, meski sudah larut. Dari luar pagar, beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku mendengar suara tawa renyah, bercampur suara laki-laki. Tak bisa dipastikan apa yang sedang terjadi, tapi bayangan di balik tirai itu membuat imajinasi warga liar kemana-mana. Ya ampun, itu kayaknya mereka duduk deket banget. Sari kan biasanya nggak pernah masuk ruang tamu malam-malam, bisik Buminah ke tetangganya yang juga ikut mengintip dari kejauhan. Gosip itu keesokan harinya langsung menyebar ke seluruh kampung. Bahkan ada yang berani bersumpah melihat Sari menyajikan teh dengan daster tipis, sementara Pak Lurah bersandar santai sambil menatapnya penuh arti. Semakin hari, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tak beres. Pak Lurah tak lagi mampu menyembunyikan sorot matanya, dan Sari semakin berani menantang batas. Kini, semua warga tinggal menunggu kapan rahasia itu benar-benar terbongkar, dan bagaimana akhirnya kisah ini akan meledak jadi skandal terbesar kampung. Malam pertama Bu Lurah pergi ke kota jadi awal dari segala kecurigaan besar. Rumah besar itu yang biasanya sepi mendadak hidup dengan suasana berbeda. Dari jalan, terlihat lampu ruang tamu menyala terang dan terdengar suara musik pelan bercampur tawa riang. Kalian denger nggak? Rumah Pak Lurah rame banget tuh malam ini. Padahal Bu Lurah kan lagi nggak ada, bisik Bu RT ke tetangganya sambil pura-pura lewat depan pagar. Dan benar saja, di dalam rumah, Sari tampak begitu berbeda. Tidak lagi sekadar pembantu dengan daster lusuh. Malam itu ia mengenakan daster tipis, baru berwarna biru muda. Rambutnya diikat setengah, memperlihatkan leher jenjangnya. Tubuh semoknya tampak lebih jelas ketika ia berjalan, membawa nampan berisi teh hangat untuk Pak Lurah. "Pak, teh hangatnya biar nggak masuk angin," katanya dengan suara lembut sambil meletakkan cangkir di meja. Pak Lurah menatapnya lama. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang majikan
kepada pembantu, melainkan tatapan seorang lelaki yang tergoda pada perempuan muda yang begitu menggoda. Degup jantungnya terasa kencang, tapi Sari hanya tersenyum samar, seolah tahu betul efek dari setiap gerakannya. Dari luar pagar, beberapa warga yang iseng lewat mulai berbisik-bisik. Bayangan di balik tirai tampak terlalu dekat. Sosok tinggi besar Pak Lurah terlihat bersandar, sementara bayangan tubuh Semok Sari seolah duduk tak jauh darinya. Ya Allah, kok kayak deket banget ya? Jangan-jangan mereka. Suara Buminah tercekat saat membisikkan itu ke Bu Yanti yang berdiri di sampingnya. Di dalam rumah, suasana memang makin memanas. Sari dengan lihai menciptakan momen yang menggoda. Ia duduk agak dekat, pura-pura menanyakan kabar pekerjaan Pak Lurah. Padahal tubuhnya condong ke arahnya. Aroma tubuhnya menyengat halus, membuat Pak Lurah semakin gelisah. "Pak, capek ya kerja seharian? Biar saya pijitin pundaknya," ucap Sari lirih, seolah tak berdosa. Pak Lurah kaget, tapi tubuhnya tak mampu menolak. Sentuhan jemari Sari di bahunya membuat lelaki itu menutup mata, merasakan sensasi yang jarang ia alami. Senyum nakal tersungging di wajah Sari. Sementara gosip yang semakin panas di luar sana, tak pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, kabar meledak lebih cepat dari api yang menyambar jerami kering. "Aku lihat sendiri, semalam Sari duduk deket banget sama Pak Lurah. Kayak bukan pembantu sama majikan," kata Buminah heboh di warung. "Pantes aja, Pak Lurah sekarang wajahnya selalu berseri-seri." "Astagfirullah. Ini kalau Bu Lurah tahu, bisa perang dunia ketiga," sahut Bu RT sambil menutup mulut pura-pura syok. Gosip itu beredar ke seluruh kampung. Ada yang percaya, ada yang bilang itu cuma fitnah. Tapi satu hal yang pasti, semakin hari hubungan Pak Lurah dan Sari makin sulit disembunyikan. Semua tanda sudah jelas. Hanya tinggal waktu sampai semuanya benar-benar meledak. Malam kedua Bu Lurah belum juga pulang. Suasana kampung makin riuh dengan bisik-bisik. Seolah-olah seluruh warga kompak menunggu apa yang akan terjadi di rumah besar itu. Semalam aku lewat depan rumah Pak Lurah. Lampunya masih nyala jam 10, padahal biasanya jam segitu udah mati semua," cerita Bu Yanti sambil menepuk bahu Bu RT di warung. "Serius? Terus kamu lihat apa?" tanya Bu RT dengan mata melebar. "Bayangan, 2 orang duduk deket banget di ruang tamu. Satunya jelas Pak Lurah. Satunya lagi, siapa lagi kalau bukan Sari. Badannya semok banget, kelihatan dari balik tirai," jawab Bu Yanti sambil menutup mulutnya sendiri. Seolah tak percaya dengan apa yang dia lihat. Desas-desus itu menyebar ke penjuru kampung. Ada yang bilang mereka hanya ngobrol biasa. Ada juga yang nekat menyebut kalau mereka sudah lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Yang jelas, gosip itu bikin emek-emek makin bersemangat, terumpi sampai lupa belanja sayur. Sementara itu, di dalam rumah, suasana memang makin sulit dikendalikan. Pak Lurah semakin hanyut dalam rayuan halus Sari. Malam itu, Sari sengaja mengenakan daster berwarna merah muda, tipis dan pas di badan. Ketika ia membawa teh ke ruang tamu, Pak Lurah nyaris tak bisa mengalihkan pandangannya. "Pak, capek nggak? Saya bikinin teh biar segar lagi," ucap Sari dengan suara lembut. Pak Lurah menelan ludah. Jemarinya gemetar saat menerima cangkir dari tangan Sari. Pandangan mereka bertemu dan ada percikan yang tak bisa disembunyikan. Namun di luar pagar, beberapa warga sudah berkerumun diam-diam. Ada yang pura-pura jalan-jalan malam, ada juga yang bersembunyi di balik pohon. Mereka penasaran, ingin memastikan gosip yang beredar. Tuh, lihat, bayangannya deket banget." "Astagfirullah, jangan-jangan beneran," bisik Buminah lirih sambil menahan napas. Ketegangan makin memuncak ketika tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat tirai jendela tersibak sedikit. Dari celah itu,
Jelas terlihat sosok Pak Lurah bersandar dekat sekali dengan Sari. Sari tertawa kecil, tangannya seolah menyentuh lengan sang majikan. "Ya ampun, aku lihat sendiri," jerit tertahan Bu Yanti. Buru-buru menutup mulutnya dengan tangan. Warga yang mengintip langsung panik. Ada yang buru-buru pergi takut ketahuan. Ada juga yang malah makin penasaran. Gosip itu pun langsung membara. Esok paginya, kampung sudah heboh luar biasa. Waduh, kalau Bu Lurah pulang terus tahu cerita ini, bisa geger sekampung. Bisa-bisa rumah tangga Lurah hancur gara-gara pembantu. Celetuk Bu RT dramatis. Pak Lurah sendiri mulai gelisah. Ia sadar, tatapan warga makin aneh setiap kali ia lewat. Tapi, anehnya, ia juga semakin sulit menolak kehadiran Sari. Gadis itu terlalu manis, terlalu menggoda, dan setiap senyumnya seperti racun manis yang membuat lelaki itu semakin hanyut. Kini, gosip sudah di ujung tanduk, tinggal menunggu waktu sampai semuanya benar-benar terbongkar dan semua orang kampung seolah tak sabar menunggu hari itu datang. Hari itu, suasana kampung lebih ramai dari biasanya. Gosip tentang Pak Lurah dan Sari sudah jadi bahan rumpi nomor 1. Di warung, di kebun, bahkan anak-anak muda di pos ronda Aikatikatan membicarakan. Katanya semalam ada yang lihat langsung si Sari ketawa-ketawa sama Pak Lurah di teras. Gimana tuh? Gak malu apa kalau diliatin orang? Kata Bu Mina dengan nada tinggi. Lawong mereka kayak gak sadar kalau kampung ini kecil. Bisik-bisik dikit aja langsung nyebar. Timpal Bu RT sambil mengaduk kopi. Semakin sore, semakin banyak warga yang penasaran. Sampai akhirnya ada segerombolan emek-emek yang sengaja pura-pura lewat depan rumah Pak Lurah. Mereka ingin memastikan dengan mata kepala sendiri. Dan benar saja. Dari pagar, samar-samar terlihat Sari sedang menyapu halaman dengan daster ketat warna hijau muda. Gerakannya lambat, sesekali ia membetulkan rambutnya yang tergerai. Dan setiap kali itu pula, Pak Lurah berdiri tak jauh di teras, menatapnya likat-leket sambil pura-pura main ponsel. Ya Allah, itu tatapannya nggak bohong. Bu, itu tatapan lelaki yang lagi kesengsem berat. Bisik Bu Yanti lirih, membuat yang lain menahan tawa cekikikan. Ketegangan memuncak ketika sore itu, tiba-tiba hujan turun deras. Sari yang sedang nyapu buru-buru lari ke teras. Bajunya menempel di tubuh semoknya, membuat siluetnya semakin jelas. Pak Lurah spontan memberikan handuk kecil sambil mendekat, dan jarak mereka hanya sejengkal. Dari luar pagar, emak-emak yang menonton hampir menjerit. Ya ampun, mereka deket banget. Kalau gini mah bukan gosip lagi. Ini nyata, ujar Bu Mina sambil menepok-nepok bahu Bu RT. Namun, puncak ketegangan terjadi malam harinya. Beberapa pemuda kampung yang sedang ronda memutuskan lewat depan rumah Pak Lurah. Mereka terkejut karena lampu ruang tamu masih menyala terang. Dari balik tirai tipis, terlihat dua bayangan duduk sangat dekat. Salah satu pemuda, Joni, bahkan nekat mendekat ke pagar untuk memastikan, jangan-jangan beneran mereka, gumamnya. Namun sial, suara gesekan sandal Joni terdengar hingga ke dalam. Pak Lurah yang kaget langsung berdiri dan menutup tirai dengan cepat. Sari ikut panik. Wajahnya memerah. Dari luar, para pemuda buru-buru kabur sambil menahan tawa campur rasa syok. Keesokan paginya, berita itu sudah menyebar ke seluruh kampung. Pak Lurah ketahuan. Tirai buru-buru ditutup pas ada yang lewat. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain panik begitu? Celetuk Bu RT. Penuh semangat saat arisan. Sekarang, gosip sudah sampai di puncaknya. Semua orang menunggu satu hal. Bagaimana reaksi Bu Lurah ketika pulang nanti? Apakah ia akan percaya dengan gosip yang sudah jadi rahasia umum? Atau justru marah besar dan membuka aib rumah tangganya di depan semua warga? Dan semua orang tahu
Kepulangan Bu Lurah tinggal menghitung jam. Hari yang ditanggu-tanggu pun tiba. Siang itu, sebuah mobil berhenti di depan rumah besar itu. Bu Lurah akhirnya pulang dari kota, lengkap dengan wajah letih setelah 2 hari menghadiri rapat. Emak-emak yang kebetulan lagi duduk di warung langsung saling pandang. Mata mereka berbinar penuh semangat. Waduh, Bu Lurah pulang. Ini dia saat yang kita tunggu, bisik Bu Minah sambil menyikut Bu RT. Kalau dia tahu gosip yang udah rame sekampung, bisa perang besar di rumah itu. Jawab Bu RT, tak kalah heboh. Di dalam rumah, suasana mendadak berubah tegang. Sari yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Tatapan matanya berulang kali melirik ke arah Pak Lurah, seolah minta kepastian. Pak Lurah sendiri tampak canggung. Peluh dingin muncul di keningnya, meski siang itu angin sepoi berhembus. "Pak, ada apa? Wajahmu pucat begitu?" tanya Bu Lurah sambil melepas jilbabnya. Nggak apa-apa Bu, capek aja mungkin," jawab Pak Lurah terbata. Tapi Bu Lurah bukan perempuan bodoh. Ia langsung merasa ada yang aneh. Rumah terlalu rapi, suasana terlalu berbeda, dan tatapan canggung suaminya pada Sari justru menambah curiga. Apalagi kabar gosip sudah lebih dulu sampai ke telinganya lewat pesan diam-diam dari salah satu tetangga yang peduli. "Hati-hati, Bu, pembantu barunya terlalu dekat sama Pak Lurah." Begitu bunyinya. Maka tak heran kalau sore itu Bu Lurah sengaja keluar rumah sebentar, lalu berdiri di pagar sambil menyapa tetangga. Senyum manis ia tebarkan, tapi matanya berkilat penuh arti. Warga yang berkumpul pura-pura ramah, tapi sebenarnya tak sabar menunggu ledakan apa yang akan terjadi. Dan benar saja, malam harinya terdengar suara tegang dari dalam rumah. Tak ada yang bisa memastikan percakapannya, tapi suara Bu Lurah terdengar meninggi, sementara Pak Lurah hanya terdiam. Sari, ia bergegas mengunci diri di kamar belakang. Wajahnya pucat pasi. "Ya Allah, kayaknya ketahuan deh," bisik Bu RT dari halaman rumahnya yang tak jauh. Esoknya, gosip itu resmi jadi bahan rumpi paling panas. Ada yang bilang Bu Lurah marah besar. Ada juga yang bilang Sari diusir malam itu juga. Tapi ada pula versi lain. Konon Bu Lurah sengaja membiarkan Sari tetap tinggal supaya bisa mengawasi langsung dan membuat suaminya jera. Apapun versi yang beredar, satu hal pasti, gosip tentang Pak Lurah tergoda pembantunya jadi cerita abadi di kampung itu. Setiap kali emak-emak kumpul, nama Sari dan Pak Lurah selalu muncul, jadi bumbu rumpi paling gurih. Dan kampung itu pun seolah tak pernah sepi dari bisik-bisik, tawa cekikikan, dan rasa penasaran yang tak ada habisnya. Nah, gimana menurut kalian? Apa benar Pak Lurah beneran tergoda sama pembantunya? Atau semua ini cuma gosip emik-emik yang kelewat kepo? Kalau kalian mau tahu kelanjutan cerita-cerita panas lainnya dari kampung, jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak yang ikutan ngerumpi bareng kita di Bisik-Bisik Kampung.